Yo, Dukanin, Sanjo. Oke, episode kali ini benar-benar mind blowing banget teman-teman, karena banyak sekali mengundang teori mengenai world building di series ini teman-teman. Gara-garanya adalah si Digimon yang muncul kali ini. Wah, ini luar biasa banget sih. Jujur untuk episode kali ini tuh, wah, mantap jiwa teman-teman. Horornya dapet, misterinya dapet, terus world buildingnya juga semakin mengundang teori para fans nih teman-teman. Oke, simak terus, jangan lupa subscribe channel ini, oke? Langsung aja kita bahas. Cerita diawali dengan suara aneh yang menggentayangi orang yang lewat di waktu maghrib, menjanjikan sesuatu yang menyenangkan, dan kemudian tanpa sadar suaranya menjadi semacam noise dan orang tersebut ditandai oleh lingkaran aneh yang kemudian menelannya dan membuatnya menghilang tanpa jejak. Ini benar-benar misterius, tiba-tiba hilang aja gitu, gak kelihatan lagi. Dan kemudian di saat yang sama, Hiro sedang mengajari Gamamon untuk berinteraksi dengan orang sembari dia bersiap untuk pergi. Hiro tentunya akan mengikutinya, tapi kali ini Gamamon harus pergi sendiri terlebih dahulu. Mungkin ini biar dia bisa mandiri atau biar Hiro nggak perlu cemas ya kalau ada sesuatu terjadi sama dia kalau dia lagi sendirian tentunya. Dan benar, si Hiro ini nyuruh Gamamon pergi sendirian tuh biar dia bisa apa-apa sendiri. Nggak perlu nungguin Hiro, katanya Ruri, teman-teman. Dia juga yang nyaranin biar si Gamamon ini bisa dewasa ya, teman-teman. Terus di adegan ini dimana si Ruri dan Anggoramon berjalan santai ya, teman-teman. Anggoramon bilang dia pernah baca novel bertopik waktu maghrib ini, dimana ketika maghrib tiba, fenomena misterius seperti bertemu makhluk halus akan lebih rentan dan sering terjadi, lebih mudah terjadi intinya. Mungkin ini yang membuat dia cemas ya teman-teman. Lalu hal yang terjadi dengan orang di awal episode itu mulai terjadi pada mereka. Dan Ruri pun menghilang di depan matanya Anggoramon begitu aja teman-teman. Ketika Anggoramon bicara tuh justru yang kedengeran itu suaranya si makhluk halus ini. Entah gimana caranya teman-teman. Udah jelas nih Digimon sih teman-teman. Ternyata Kyoshiro juga ikut ngawasin si Gamamon ya teman-teman. Terus ini gara-gara si Jellyman pengen menjual kebaikan saat seseorang ada dalam masalah gitu. Aduh, ini jangan ditiru ya. Ini bandelnya udah kelewatan banget teman-teman. Aduh, jadi dia nawarin kebaikan tapi ngarepin balasan gitu. Nggak boleh kayak gitu. Ikhlas dong. Jangan. Terus Hiro pun lega karena Gamamon pun baik-baik aja sampai saat ini ketika dia masih ngikutin dia. Terus Hiro pun tiba-tiba ngilang juga teman-teman setelah mendengar suara aneh itu. Wah, apa yang sebenarnya terjadi nih teman-teman? Terus ini Hiro dan Ruri pun muncul di tempat yang benar-benar beda, tapi mereka nggak sadar apa yang sebenarnya terjadi teman-teman. Kayak mereka tuh sendirian aja gitu, masing-masing kayak di tempat yang beda gitu kan. Orang-orang yang ada di sana pun nggak kayak asli, tapi malah kayak bayangan gitu teman-teman. Terus dia juga melihat suatu keanehan, dimana harusnya ada sebuah gedung yang harusnya ada di zaman dulu gitu. Wah, ini udah mulai misterius nih. Nah, lalu Gamamon yang diikuti oleh Kyoshiro dan Jellyman pun bertemu dengan Piccolomon yang merupakan dalang dibalik semua ini. Jadi si Piccolomon ini pengen ngirim manusia ke waktu yang berbeda, tapi yang dia utamakan adalah 3 tamer ini. Lalu menurutnya ini adalah hal yang baik dengan mengirim mereka ke waktu yang menurutnya dapat membahagiakan mereka. Tapi sebagai ganti kebaikannya dia ingin sesuatu. Seperti Phoebe para tamer itu gitu kan. Nah, Anggoramon pun datang dan menjelaskan bahwa Piccolomon ini dapat muncul di ruang dan waktu yang berbeda. Waduh, ini apakah ini artinya nanti benar-benar akan ada ada pembahasan mengenai time travel dan multiverse di series ini? Sementara mereka berbincang, Hiro dan Ruri berkeliling dan penuh kebingungan, dan bahkan sepertinya mereka ada di ruang dan waktu yang berbeda. Dan sembari berjalan mereka diikuti oleh bayangan yang menampakkan diri dengan wajah yang mirip dengan mereka. Apa ini maksudnya teman-teman? Apakah bayangannya mereka apa gimana gitu kan? Nah, akhirnya di sini dijelasin bahwa si Piccolomon ini bisa menikmati berbagai waktu dan menganggap itu baik. Sementara Anggoramon mencoba meyakinkan bahwa manusia hanya akan ketakutan kalau dikirim ke waktu yang berbeda. Dan menurut Piccolomon, setelah mereka dikejar-kejar, mereka akan
menyerah dan berbaur di waktu-waktu tersebut. Nah ini, ngeri sih, cuman masih agak ambigu aja penjelasannya teman-teman, gitu kan. Terus, ya, tapi setelah dilihat lebih jauh, bayangan itu akan jadi sosok si korban sedikit demi sedikit, teman-teman. Sementara si korban akan jadi bayangan seperti di sini, teman-teman. Si hero ini kan badannya udah mulai hilang, ngitem-ngitem gitu kan. Nah, terus lagi-lagi si Gamamon galau di sini. Karena si Jellymoon jelasin kalau hero bakal hilang kalau dibiarin. Si Ruri juga tentunya, teman-teman. Nah, kemudian dia pun marah dan berteriak manggil hero. Dia percaya sama hero, kalau ada apa-apa panggil hero aja dan nanti hero akan menjawabnya. Kemudian Phoebe-nya hero menyala setelah mereka saling memanggil lalu membukakan sebuah gerbang. Apakah ini berarti pengguna Phoebe ini bisa melakukan perjalanan ruang dan waktu? Oke, ini cukup menarik buat dibahas, teman-teman. Wah, ini udah mulai kompleks ya, teman-teman. Udah mulai bahas ruang dan waktu gitu. Terus Gamamon dan yang lain masuk ke sana dan menemukan hero yang ada dua. Gamamon pun tahu kalau hero yang asli adalah yang perlahan-lahan menjadi bayangan ini, yang udah menghitam ini. Sementara yang tadinya udah merebut wujud aslinya si hero itu kembali jadi bayangan dan lenyap, teman. Yang asli udah balik lagi ke semula. Namun masih ada Ruri yang butuh bantuan karena mereka kan terpisah ya, teman-teman. Ada di zaman yang beda gitu kan, ruang waktunya beda gitu kan. Nah, ini si Ruri juga hampir lenyap jadi bayangan gitu. Terus Piccolo akhirnya menemukan mereka dan intinya dia mencoba mendapatkan Phoebe dari para tamer itu. Dan lagi-lagi harus bertarung dan kemudian Battle Gamamon bersama Tesla Jellymon dan Anggoramon menyerang Piccolomon, namun kalah karena dia ultimate ya, teman-teman. Terus mereka memutuskan untuk melakukan serangan gabungan. Api dan listrik yang membalik efek ledakan dari Beat Bomb Piccolomon membuatnya kewalahan dan Anggoramon nampaknya marah di sini. Dia sampai nabok si Piccolomon ini sampai jatuh loh, teman-teman. Wah, bahaya nih kalau dia marah ya. Kemudian hal yang sama terjadi pada Ruri dan Anggoramon ya. Mereka melintasi ruang dan waktu hingga menemukan Ruri, lalu Piccolomon mengejar mereka hanya untuk dihajar balik oleh Simbara Anggoramon dan yang lainnya. Ya setidaknya itu yang saya pikir sih. Tapi si Piccolomon ini kemudian memutuskan untuk menghapuskan eksistensi mereka dari awal. Berarti mereka dia akan balik ke masa lalu di mana mereka baru lahir atau belum lahir gitu kan. Nah, ini si Piccolomon ini mulai dari Gamamon. Nah, ini salah, teman-teman. Salah banget. Di masa lalu ini Gamamon ini kan sesuatu yang mengerikan ya, teman-teman. Nah, dia balik ke masa lalunya Gamamon dan dia balik lagi karena dia gagal dan babak belur gitu. Dia sampai mengira ini Gamamon tuh sebenarnya siapa sih? Kok kuat banget gitu kan? Aduh, ini janjian berhadapan sama Gulus Gamamon apa gimana? Maka Gulus Gamamon tuh squad ultimate. Wah, ini applause banget. Bravo. Ini kuat banget berarti si Gulus Gamamon, teman-teman. Nah, terus kemudian dia karena penasaran coba ngintip masa depannya si Gamamon kan. Nah, habis itu dia balik dan merasa kagum gitu sama si Gamamon karena katanya dia kuat dan dia memutuskan untuk menjadi sahabatnya si Gamamon. Kemudian setelah itu dengan sukarela dia balikin hero dan yang lain beserta korban-korbannya ke zamannya masa sekarang gitu kan, teman-teman. Akhirnya berjalan dengan damai lagi. Oke, di sini apakah yang dilihat si Piccolomon ini adalah si Keno Wisemon? Ini bikin penasaran sih, teman-teman. Keno Wisemon juga bentuknya keren, bersayap gitu kan. Wah, gila. Akhirnya setelah kembali, Gamamon pun akhirnya berhasil beli coklat sendiri. Oke, ini episode cukup menarik, teman-teman. Bener-bener dikasih rasa penasaran untuk berteori bahwa mungkin aja Ghost Game ini dapat menghasilkan timeline bercabang atau dunia paralel dan lain sebagainya gitu kan. Ataukah nanti bakal kayak di Cross Hunter di mana mereka bakal ketemu dengan anak-anak terpilih yang lain mungkin. Ya saya pengen tahu, teman-teman. Ini banyak sekali kemungkinan yang dapat terjadi. Oke, silahkan beri pendapat kalian di kolom komentar ya, teman-teman. Seperti biasa, like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Oke. Terima kasih sudah menonton, kalian luar biasa. Oke. Kita ketemu lagi di video berikutnya dan episode selanjutnya bakalan ngeri lagi, dimana
bakal ada bakar-bakaran segala macam gitu kan. Aduh, mengerikan sekali teman. Dari previewnya, aduh ada orang jadi abu lah apa, aduh parah banget men. Oke, see you kan. Bye bye.